Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AP Channel di Ruang Inspirasi. Jadi sobat-sobat AP sekalian, pada malam hari ini kita akan coba mereview sebuah berita. Ini adalah berita yang menarik sobat-sobat AP sekalian berita kriminal Berita ini sobat-sobat AP cukup menarik perhatian kita bersama Sangat miris juga berita ini. Karena berita kriminal ini korbannya adalah anggota kepolisian dari Brimob beserta istrinya. Brimob ini bernama Bribtu Ari Lajuardi. Ini kasus yang cukup menyita perhatian kita bersama sebenarnya. Sempat viral juga di media sosial di Facebook Bahkan korban ini dibawa ke rumah sakit Bayangkari di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini cukup serius sekali ini sobat AP sekalian Saya juga penasaran seperti apa beritanya. Jadi sobat-sobat AP sekalian, kita akan coba membacakan beritanya biar tidak ada tumpang tindih di antara kita, tidak ada opini biar kita sama-sama tahu persoalan seperti apa Karena ini anggota Brimob dibacok Tidak pernah terjadi Seharusnya anggota Brimob mengamankan, tapi kok jadi korban. Tapi seperti apa beritanya teman-teman sekalian, kita akan membacakannya biar jelas. Oke, kita akan melansir sebuah berita sobat-sobat AP sekalian dari bimakini.com. Berita ini, anggota Brimob Dompu dibacok 3 preman di hadapan istrinya yang hamil. Ini Jadi sobat-sobat AP sekalian, kita mulai membacanya Dompu Bimakini, salah satu anggota Brimob Kompi 2 Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat, Bribtu Ari Lajuardi dibacok 3 orang preman di hadapan istri yang sedang hamil. Sadis sekali nih sobat-sobat AP sekalian dibacok di depan istrinya yang sedang hamil pula. Sangat disayangkan ini sobat AP sekalian Kita lanjut Peristiwa kekerasan terhadap aparat negara itu terjadi di Desa Doremelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 22 Mei 2022 pada malam hari. Akibatnya, anggota Brimob tersebut mengalami luka bacok di bagian kaki kanan dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Sementara istrinya diinjak-injak para pelaku. Tidak bisa kita bayangkan sobat AP sekalian, ini istrinya yang sedang hamil diinjak-injak oleh para pelaku. Sungguh luar biasa sekali perbuatan ini, perbuatan yang tidak pantas, tidak terpuji ini sobat AP sekalian. Baik, kita lanjut Kini Bribtu Ari Lajuardi beserta istrinya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk mendapat penanganan medis jadi kalau sudah dirujuk artinya sangat serius sekali ini Kita lanjut lagi sobat AP sekalian. Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat SIK pada Senin tanggal 23 Mei 2022 menyatakan bahwa anggotanya itu dikeroyok oleh para pelaku di kos-kosan kediaman korban di Desa Suriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Jadi tidak bisa kita bayangkan sekali lagi ini dikeroyok. Aduh, parah sekali ini. Baik, kita lanjut lagi sobat AP sekalian biar jelas beritanya Kita masih lanjut pernyataan dari AKBP Iwan Hidayat SIK Kapolres Dompu. Kata dia, tindakan kekerasan terhadap anggotanya itu berawal dari korban melerai salah satu tersangka yang sedang cekcok dengan seorang pemuda lainnya. Saat itu korban sempat memukul pundak tersangka dengan niat ingin mendinginkan suasana. Padahal ini niat baik dari salah satu aparat negara ini Brimob ini ingin melerai persoalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seharusnya kedatangan aparatur negara itu mendinginkan suasana, justru malah terjadi dendam terhadap aparat negara itu.
Baik, Sobat AP sekalian, masih lanjut kita bacakan beritanya ini ya. Namun lanjut ke Polres, pelaku tidak terima dan justru melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya bersama kakaknya langsung mengkeroyok ya korban di kamar kos. Jadi pelaku ini melapor kepada ayahnya bersama kakaknya langsung mengkeroyok korban di kamar kos. Ini biadab sekali ya, Sobat AP sekalian. Jadi kalau saya pikir ini hati nurani dan perasaannya diletakkan di mana ini ya? Saya tidak tahu ini. Ya, sejahat-jahatnya orang dia masih memiliki logika yang baik ya kalau soal ini ya. Apalagi mengkeroyok ada istri yang hamil diinjak-injak. Ya, imannya bukan goyah lagi ini. Imannya sudah musnah kali ya. Kita masih lanjut Sobat AP sekalian ya. Ya, kita harus bacakan semua berita ini sekali lagi biar tidak ada opini di tengah-tengah kita semuanya. Kita baca lanjut ya. Saat itu pelaku bersama bapaknya langsung masuk ke dalam kamar kos korban. Jadi langsung masuk ini Sobat AP sekalian. Tanpa basa-basi, para pelaku yang mengeroyok korban sementara istrinya yang hamil diinjak-injak oleh para pelaku. Wih, tidak bisa kita bayangkan ya. Sekali lagi sering saya bilang ya, saya sering bilang tidak bisa dibayangkan. Artinya ini di luar dari nalar saya gitu loh. Melihat istrinya sedang hamil, kok sampai tega diinjak-injak lagi. Ini preman atau apa ya? Saya tidak mengerti ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Saat itu pelaku melihat parang yang berada di lantai kamar kos dan langsung menebas kaki korban. Sadis, ini sadis ini. Pelaku ini sadis ya. Kini 3 orang pelaku yang merupakan ayah dan adik kakak ini sudah ditangkap tegasnya. Ini berita pertama ya yang saya baca yang sangat sadis sekali Sobat AP sekalian. Karena ini adalah bisa terjadi, ini adalah ada indikasi ya, indikasi melakukan kekerasan secara berencana yang dapat mengancam keselamatan seseorang. Ya, karena saya pikir ini perbuatan-perbuatan yang mesti kita batasi secara bersama-sama ya sobat-sobat sekalian. Jangan sampai terjadi juga kepada keluarga kita, sahabat kita. Lebih-lebih kepada aparatur negara yang saat ini sedang bertugas susah payah dengan tenaga yang cukup ekstra demi menjaga keamanan kita bersama. Jadi ya sekali lagi saya juga mau ketawa juga susah sekarang, terharu juga iya, karena memang tidak bisa kita bayangkan lagi sekali lagi Sobat AP sekalian. Ini sudah dirujuk korbannya ya, parah ini ya. Jadi semoga ya, karena pelakunya sudah ditangkap, kita berharap pelakunya mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Karena biar bagaimanapun Sobat AP sekalian, di negara Indonesia ini negara hukum ya. Jadi setiap perbuatan kita di Indonesia ini, kesalahan yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada yang sok kuat, tidak ada yang sok preman, tidak ada yang sok berkuasa juga. Kalau dia melanggar, kalau dia berbuat kesalahan, maka hukum pasti akan memprosesnya. Seperti kasus ini ya. Jadi kasus ini sekali lagi ya, kasus ini adalah aparat negara ya, pihak kepolisian yang setiap saatnya selalu melerai persoalan-persoalan, keributan segala macam, itu dihantam juga ya. Saya harus katakan ini kejahatan yang tidak terpuji ini. Iya, memang kejahatan tak terpuji memang ya. Ya sekali lagi Sobat AP sekalian ya, berita tadi memberikan inspirasi kepada kita ya, bahwa segala bentuk kejahatan, segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam keselamatan orang lain, jangan pernah sekali-sekali teman-teman lakukan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tidak ada kompromi seseorang itu di mata hukum.
Setiap orang yang bersalah, setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang lain, maka sekali lagi tidak ada kompromi di mata hukum, pasti diproses itu ya, dan pasti mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Jadi kepada pihak korban dan keluarga, berikanlah kepercayaan kepada pihak kepolisian ya untuk menangani kasus ini, karena karena kasus ini sudah langsung ditangani oleh Kapolres Dompu. Ya, saya sekali lagi ya, sebelum saya mengakhiri, saya menghimbau sekali lagi kepada sahabat-sahabat AP sekalian ya. Apa sih ya manfaatnya ketika kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan gitu. Lebih-lebih merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Contoh kasus tadi ya, bukan hanya merugikan diri sendiri ini pelaku ini, tapi merugikan orang banyak, merepotkan semua pihak kan. Akibat ulah yang tidak terpuji ini merugikan semua pihak, belum lagi keluarga korban ini mengurus sana sini segala macam, sobat AP sekalian. Jadi begini sobat AP sekalian, saya ingin berbagi sebuah inspirasi yang pernah saya dapatkan waktu kuliah dulu, bahwa jika kita tidak mampu menjadi orang soleh, tidak mampu menjadi orang ahli ibadah, tapi minimal dalam hidup kita, keseharian kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Berbuat saja sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, karena nantinya akan terbentuk cabang-cabang kebaikan juga kan sobat AP sekalian, daripada harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Sangat keliru sekali sobat AP sekalian. Jadi sekali lagi, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua sobat-sobat AP sekalian. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyeret kita karena hukum. Jangan sekali-sekali sobat AP sekalian. Oke, sobat AP sekalian, itulah review berita kita yang sangat hangat pada malam hari ini, yang cukup viral di dunia media sosial kemarin dan menyita perhatian kita bersama. Ya, saya ucapkan terima kasih sobat AP sekalian, dan kita tutup review berita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.